Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selain channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian, sehat? Waras, Rosa. Alhamdulillah guys. Wis semangat merdeka. Wis di penghujung bulan ya cuy ya, Desember ini. Harapan apa nih di bulan Desember? Semoga lunas Kaisam hutang saya. Amin. Kaisam saya lagi pengen beli mobil Ferrari. Amin. Berdoa itu nggak apa-apa. Semuluk-muluknya kalian mau, ya kan? Urusan dikabul, Allah. Kita sebagai manusia cuma minta aja ya. Jadi banyak berdoa, jadi banyak minta sama Allah. Jangan mintanya sama manusia, oke? Teman Kaisam juga yang lagi di rumah sakit tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Masya Allah, Sabtu pagi. Wes, kita ngobrol apa ya cuy? Sebelum ngobrol Kaisam tuh ada yang nanya. Kaisam itu kan kemarin-kemarin itu saya pernah lihat video Kaisam itu mempromosikan YourPay. Sekarang YourPay nggak bagus ya Kaisam. Kok Kaisam nggak wor-wor lagi? Abaikan codet kayak Kaisam. Ini gara-gara kesentet wajan Kaisam ini. Ini adalah bukti pekerja keras nih. Jadi buat kalian yang kesentet ya, kita pro, ya kan? Wis nggak apa-apa lah, abaikan aja. Gara-gara incesnya Kaisam itu beli wajan gede banget ya kan, cucinya biasanya tuh itu tinggal kesentet ya. Wis inilah kecelakaan kerja. Lebay Kaisam. Wis pokoknya abaikan aja deh cuy. Kembali lagi tadi YourPay ya. Kenapa Kaisam itu nggak woro-woro tentang YourPay lagi? Ya wis hari ini Kaisam woro-woro lagi nih ya, biar kalian itu nggak ngerasa tertipu sama kayak Kaisam. Disclaimer, ini bukan endorse ya cuy ya. Kaisam hanya membantu aplikasi keuangan yang ini mungkin rekomendasi dari Kaisam kepada kalian, karena ini adalah aplikasi anak Indonesia sendiri cuy. Jadi kita nggak ada salahnya dong mensupport mereka ya kan. Kalau misalkan mereka bisa memperjuangkan aplikasi keuangan yang banyak manfaatnya untuk pekerja migran, why not ya kan? Ayo kita dukung. Ya, jadi ini adalah aplikasi yang Kaisam rekomendasikan untuk teman-teman Kaisam yang ada di Hongkong nih. Barangkali kalian kesulitan untuk mengirim uang, berbagi dengan anak ya kan. Anak kalian juga bisa download YourPay. Jadi kalian itu bisa kirim uang sesama YourPay. Jadi kalau misalkan sama suaminya udah nggak bisa dipercaya nih, anak kalian sudah download aja YourPay. Jadi dari sini kita kirim uang ke anak kita, terus anak kita tinggal ngambil di Alfamart aja, ngambil sendiri bisa ya, anak kecil. Jadi sistemnya kayak m-banking modern, wes gaya aja. Oke, jadi aplikasi YourPay ini murah cuy untuk kirim ya. Coba kalian bayangin aja kalau kita kirim satu rekening ya dari Hongkong aja, ini kan ongkosnya $30 ya. Kalau YourPay, kalau kalian uangnya sudah ada di dalam YourPay, ini cuma bayar pertama kalinya aja $30. Tapi kalau uangnya sudah ada di YourPay-nya, kalian kirim ke semua rekening, itu cuma bayarnya 10.000 aja. Kan murah cuy perbandingannya ya. Kalau kalian doyan kirim ke Indonesia ya, mipil itu ya kan. $30 dibanding 10.000 gitu kan. 10.000 itu $5. Ya jauh lah cuy. Ya kan, ini lebih untung sih pakai YourPay. Bagus juga sih YourPay ya, karena kemarin itu kan memang pengisian itu di Circle sama di Chandra aja. Tapi sekarang udah bisa ngisi di Seven, walaupun kadang uangnya masuknya itu agak lelet. Tapi kalau misalkan uangnya sudah masuk, ini cepet banget cuy. Kalian ngedipin mata aja uangnya udah nyampe tuh ke Indonesia ya kan. Nah ini mungkin tetap masih dalam pengembangan ya, Kaisam support. Oke, kalian bisa download aja di Play Store ya cuy ya. Kalian cobain aja deh, soalnya aplikasi ini tuh di dalamnya tuh bisa kirim pulsa, bayar PDAM, bayar BPJS. Jadi kalian itu sebagai pekerja migran mandiri soal aplikasi keuangan. Ingat ya, di Hongkong itu kita nggak bisa percaya sama orang ya cuy ya. Makanya Kaisam itu ngomong, udah di handle sendiri aja, kirim-kirim tuh nggak usah melalui teman ya, sendiri aja. Ketik di Play Store ya. Ini Android ya cuy ya. Untuk iPhone ini belum bisa. Jadi untuk Android aja. Jadi ketik YourPay terus download. Kalau misalkan pengen verifikasi, kalau misalkan kalian bisa memverifikasi sendiri boleh. Tapi kalau misalkan kalian pengen cepet, kalian bisa chat aja customer service-nya nih, ini nomornya. Mbak, bantu saya verifikasi dong. Nah, itu langsung disergap tuh sama customer service-nya. Terus kalian akunnya udah langsung aktif ya. Kalian cobain aja deh, daripada kayak Sam itu dikirain bohong, kalian cobain aja deh. Nanti juga bisa kok, oke? Nanti informasi untuk cara masukin uangnya next video aja ya. Kepanjangan nih kalau misalkan kalian kayak Sam ini ngomong YourPay terus ya. Pokoknya buat kalian yang penasaran silahkan download aja. Kaisam juga masih pakai kok, masih pakai aplikasi YourPay untuk pengiriman. Ya Bu. Oke cuy. Hari ini kita bahas apa? Hari ini ya Kaisam mau cerita tentang kisah pekerja migran yang memiliki suami ini suka ngomong kasar, ya kan? Kadang laki-laki kalau ngomong kasar ini ya kalau nggak rindu ya cuy ya, pengen ketemu, tapi kitanya sebagai pekerja migran yang bekerja di Hongkong ini banyak pertimbangan. Kalau saya pulang mau makan apa, ya kan? Mau makan kangkung lagi, ya kan? Sedangkan kita punya orang tua juga, kita juga punya anak yang nggak mungkin ngandelin suami terus, ya kan? Ayo kita bahas cuy. Ini banyak terjadi dan endingnya
saat dia bertemu nih sama suaminya, melakukan hubungan suami istri, ya kan kewajibannya cuy ya, kalau suami minta ya kita sebagai istri ya memberikan ya. Aduh, kita disclaimer dulu, ini kita udah berbicara orang dewasa ya, tapi dari pelajaran ini banyak manfaatnya cuy. Ada pesan yang pekerja migran ini ingin sampaikan kepada kalian, jangan sampai seperti mbaknya, sampai harus membawa bakteri di Mrs. V-nya sampai diobatin di Hong Kong. Wis, ngeri nggak sih? Yuk kita bahas. Pekerja migran ini kita sebut aja Mbak Suci. Wis, Mbak Suci. Mbak Suci ini pekerja migran yang sudah terdampak COVID kemarin cuy. Jadi nggak cuti-cuti ini Mbak Suci ini ya. Jadi Mbak Suci ini adalah anak tunggal, ini asalnya dari Blitar di sana. Jadi Mbak Suci ini punya orang tua dan alhamdulillahnya anak satu-satunya cuy. Tulang punggung termasuknya Mbak Suci ini dari background orang yang nggak mampu. Dia ini punya suami dan alhamdulillah suaminya juga dari background orang yang mampu ya cuy ya. Tapi Mbak Suci ini bukan berpangku tangan gitu mengandalkan suami gitu, enggak cuy. Karena dia ini merasa anak tunggal, dia juga punya kewajiban untuk membuat rumah orang tuanya. Apalagi Mbak Suci itu rumahnya itu ya kalau dibilang kayak rumah saya itu pagar bambu. Tapi saya itu bertekad untuk bekerja gimana caranya di akhir usia orang tuanya ini bisa memberikan rumah yang layak. Wis, bagus ini, keren ya kan? Iya, tapi Kak Isam saya nggak mau mengandalkan suami ya kan. Suami juga punya ibu, punya keluarganya sendiri. Akhirnya saya ngomong sama suami, saya pengen ke Hong Kong aja, saya pengen bikin rumah ya kan. Karena suami juga pada waktu itu merintis usaha parkiran, jadi ya sudahlah, diizinkan lah. Jadi suaminya sibuk gitu membiarkan Mbak Suci ini pergi ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong ini kan dia udah punya anak ya cuy ya. Mbak Suci ini punya anak, dititipkan sama orang tuanya di Blitar sana. Nah, sesampainya di Hong Kong sih Mbak Suci ini keasikan kerja di Hong Kong cuy. Lupa itu sama suami ya kan. Ya tapi masih dalam kondisi yang baik-baik aja. Nah, karena kemarin itu COVID nggak bisa cuti ya, suaminya ini marah-marah terus. Kamu itu katanya udah ngelonte aja katanya di situ sama bosmu. Nggak pulang-pulang, nggak inget suami, kasihan ya cuy ya. Cuma ya Mbak Suci ini yang nggak digubris gitu, karena semakin semangat nih karena sudah berhasil membuat tembok di rumah orang tuanya yang tadinya kan bambu ya cuy ya. Setiap malam itu kan ada angin seliwer masuk rumah kalian. Udah bagus belum sekarang? Alhamdulillah Kak Isam sudah lantai 5 saya. Masya Allah, sukses kalian, berarti pulang aja ya. Ngapain lama-lama di Hong Kong? Akhirnya udah, singkat cerita nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih ya, ibunya meninggal. Akhirnya maksa dong di waktu di kontrak kerjanya dia ini diberikan cuti nih sama majikan untuk menghadiri pemakaman orang tuanya. Oke, untuk tadi pagi juga ada ibu dari teman Kaisam ya yang meninggal dunia ya. Semoga almarhum dia ampuni segala dosa, imannya diterima amal ibadah dan iman Islamnya, amin ya rabbal alamin. Oke, buat kalian yang mungkin saat hari ini berduka, Kaisam support, tenang aja, bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak cara kita untuk bisa membanggakan orang tua, salah satunya menjadi anak yang baik dan melakukan amal jariah ya, amin. Oke cuy, akhirnya apa yang terjadi, Mbak Suci ini terbanglah ke Indonesia untuk pemakaman orang tuanya, ibunya ya. Ya namanya kayak Tisam ya, saya punya suami. Iya wis, Tisam dengerin aja cuy. Aduh, ini kadang ya kalau misalkan kita berpikir jorok ya, ini jorok ya cuy ya. Tapi kembali lagi, yang bercerita ini adalah seorang istri yang punya suami. Jadi hubungan seperti adalah sah ya. Oke, ini adalah pembelajaran untuk kita. Jadi buat kalian yang mengira jorok-jorok, wis nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil ilmu dan manfaatnya, ayo dengerin sampai selesai. Akhirnya sih Mbak Suci ini ya, karena walaupun suasana berduka, ibunya meninggal ya, akhirnya setelah pemakaman ya suaminya ya langsung dong minta jatah ya kan. Namanya juga suami istri cuy, apalagi menahan 5 tahun nih, udah 4 ini suaminya ya, mungkin saja seperti itu. Akhirnya ya namanya juga Mbak Suci ini cinta sama suaminya ya. Saya akui Kak Isam, saya cinta walaupun suami saya itu ngomongnya kasar apa ya, sudahlah nggak apa-apa, namanya juga saya cinta katanya. Tapi Mbak Suci ini tadi bertahan di Hong Kong ini bukan yayai gitu cuy, tapi untuk membuatkan rumah orang tuanya. Akhirnya terjadilah tuh hubungan intim di mana suami kan 5 tahun 4 gitu kan langsung melampiaskan, aduh astagfirullahaladzim, yang belum menikah harus nggak apa-apa, ini ada namanya sex education ini ya, pembelajaran nih. Akhirnya langsung lah tuh tancap gas. Akhirnya kayak Sam, saya terjadi juga walaupun saya dalam keadaan duka, saya tuh nangis kayak Sam, saya tuh benar-benar sedih kehilangan ibu. Iya. Jadi kamu itu mau ceritanya ibunya yang meninggal atau suami kamu nih? Saya lebih ke suami dulu kayak Sam, karena itu kan kabar duka ya, sudah saya sudah melewatinya. Oke. Akhirnya setelah berhubungan cuy, si Mbak Suci ini merasa di vaginanya gatel. Kok bisa gitu?
Masa saya itu pertama kali berhubungan gatal vaginanya. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya udahlah, mungkin apa namanya, karena kurang bersih mungkin ya, cebok. Akhirnya namanya juga suami, yang mungkin suami ini sudah memprediksi nih, istri saya pasti 2 minggu lagi pulang lagi ke Hong Kong nih. Jadinya setiap hari ditancap gas ini sama suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Kok semakin saya dipakai semakin gatal nih Mrs. V saya. Ya kan, panas Kak Isam, dalamnya itu panas. Tibanya mau pulang nih Kak Isam, ya kan? Mau pulang, ya ditancap lagi nih sama suaminya. Sesampainya Hong Kong, apa yang terjadi? Setelah tidak dipakai lagi sama suaminya, kok saya semakin dipakai sama suami semakin gatel, dan keputihannya itu kayak ampas tahu katanya cuy. Waduh, kayak saya ngebayangin ampas tahu yang kayak gimana ya. Maksudnya ampas tahu yang kayak gimana sih cuy? Maksudnya yang putih berlendir kayak gitu, putih ampas tahu lah. Dan bau, gatal, panas, wis lengkap sudah. Akhirnya si Mbak Suci ini cerita sama temennya, wah ayo kita berobat aja deh, ya kan? Ngerasanya Mbak Suci ini kan di sini kan nggak melakukan hubungan sama orang ya cuy ya, setia nih karena cinta itu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah ke salah satu dokter yang ada di Sam Sui Po. Pada waktu itu bayarnya $450 lah cuy. Ya tapi nggak apa-apa, kalau sembuh kan ya nggak apa-apa ya cuy ya, bisa menjadi rekomendasi kalian ya, mungkin keadaannya sama. Nyampainya di dokter, si dokternya itu ngomong, kamu punya pacar di sini? Enggak dok, tapi kemarin saya habis cuti, habis ketemu sama suami saya. Wah, suami kamu ini kotor nih. Waduh, suaminya kotor katanya cuy. Ya kan 5 tahun cuy ya, kita nggak pernah tahu suami kita itu jajan atau enggak gitu sama cewek-cewek purel itu ya kan. Akhirnya ya udah diobatin, akhirnya diobatin, dikasih obat yang dimasukkan ke Mrs. V-nya cuy. Jadi antibiotik ya, pembunuh jamur. Tapi dalam penanganan dokter gitu, jadi dokter yang memberikan obat itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Aduh Kak Isam, saya pertama kali dikasih obat itu, sampai saya letakin kaca Kak Isam, saya lihat itu Mrs. V saya bagaimana bentuknya. Astagfirullah. Ternyata Kak Isam di situ ya memang apa namanya, pada gatal kan, pada bintik-bintik ya cuy ya, di apa namanya, samping Mrs. V-nya. Saya masukkan obat itu ke vagina saya. Terus ada obat minumnya juga. Setelah dimasukkan Kak Isam, aduh kayak Isam, gatelnya bener-bener, aduh ya cuy ya, ngeri ya Kak Isam, masih jadi merinding. Gatel Kak Isam, panas, perih, wis pokoknya mantap. Mantap. Akhirnya besok paginya, ini udah dicebokin ya cuy ya, keluar semua tuh cuy bakterinya, virusnya keluar semua. Nah menurut dokter ini si suami si Mbak Suci ini nggak bersih ya alat kelaminnya, jadi menyebabkan infeksi jamur, ya kan? Itu tadi nggak alasannya kenapa dok? Apa saya sering dipakai? Enggak, ini suami kamu ini jajan ini di luar. Akhirnya wes marah ini ya, marah tapi gimana Mbak Suci ini? Akhirnya ngomong, suami, kamu selama saya 5 tahun kamu berapa perempuan yang kamu masukin? Kenapa mah emang ya? Ini saya ini habis pulang dari dokter, kata dokter seperti ini, saya kena infeksi. Akhirnya ya suaminya ngaku, perasaan itu dulu katanya. dulu Pak lalu gitu. Terus akhirnya Kak Isam itu, kamu nggak marah sama suami kamu? Enggak lah Kak Isam, saya itu sekarang tuh berpikirnya kayak gini aja, yang penting dia nggak ganggu kerjaan saya di sini juga udah bagus gitu. Kalau misalkan masalah perkentuan Kak Isam, ya saya memang menyadari sebagai seorang istri saya tidak bisa memberikan tubuh saya karena saya sedang bekerja ya kan. Kalau kita mau mikirin suami terus ya kita nggak akan maju-maju Kak Isam ya kan. Jadi saat pulang ya itu suami saya gitu, saat nggak pulang ya udah terserah, dosa ditanggung sendiri, apalagi dia imam keluarga ya kan, yang tahu, apalagi dia punya uang ya kan. Kalau misalkan dia sering ngomong saya kasar, ya sudahlah Kak Isam, ya saya terima aja. Yang penting apa namanya, saya nggak ada di sana gitu kan, nggak saya dengerin apapun omongan kasarnya ya kan, karena nawaitunya saya punya anak Kak Isam, dimana anak saya dititipkan sama orang tua, saya harus memberikan nafkah, setidaknya setiap bulan saya harus memberi 3 juta sama anak saya di sana, sedangkan suami saya ngasih anak saya paling 200, 300, mau sampai kapan ya kan. Ini bagus ini, sisi ibunya, sisi keibuannya ini lebih besar daripada kekanak-kanakannya. Buat teman-teman Kak Isam yang sudah tua kaplak ya, yang masih cemburuan sama suaminya ya, pulang aja kalian, jangan pergi ke Hong Kong kalau misalkan masih cemburu ya kan. Ya kan, udah di Hong Kong ini mau ngelacak suami kita ada di mana. Dia itu bukan anak kecil cuy, losin aja ya kalau kalian pengen sukses ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada di pantatnya suami terus, pulang, nggak usah jadi pekerja migran daripada kamu stres karena majikan, stres mikirin suami.
Oh ya, ada kabar baik juga. Yang kemarin yang suaminya nikah siri sama Purel itu minta balikan lagi katanya, cuy. Wis, alhamdulillah Kaisam sekarang saya udah lebih strong katanya. Wis, masya Allah. Iya, wis laki-laki yang begitu tuh wis losin aja gitu ya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si pekerja migran ini memberitahukan nih kepada teman-teman Kaisam, tolong Kaisam kasih tahu teman-teman kita ya, walaupun kita di sini tidak berhubungan dengan laki-laki lain, tidak melakukan perpentuan, saat kita pulang kita patut mencurigai suami kita ini jajan sama perempuan lain gitu. Jadi bukan saat kalian pulang itu ditanya suaminya, kamu beli nggak nih di luar nih sebelum kamu meminta apa kewajiban saya. Ngomong dulu, lebih baik pakai kondom katanya si suaminya, ya kan? Tapi ya kan nggak enak aja, ya nggak tahu juga ya pokoknya intinya sarannya pakai kondom untuk mengantisipasi bakteri-bakteri yang masuk ke alat kelamin kita sendiri ya. Jadi harus pakai kondom ya kalau misalkan kalian pulang cuti nih. Akhirnya tadi itu disarankan memakai kondom ya kalau kalian pulang cuti, mengantisipasi suami kalian jajan di luar, walaupun ngomongnya enggak mah saya itu setia sama kamu, wis aja percaya coy, daripada kamu merasa gatal seperti ini. Ya mungkin hari ini atau saat ini mengalami Mrs. V yang gatal ya cuy ya, itu karena bakteri ya cuy, apalagi keputihannya itu nggak normal, bau, lendirnya itu kental atau apa, nggak ada salahnya kita berobat di sini ya. Paling dokter itu antara 400 sampai 500 dolar. Gak apa-apa cuy, daripada keputihan ini kalau dilama-lamain kalian diabaikan saja, ini bisa menuju ke serviks. Iya, makanya dari itu harus sadar kesehatan ya. Kalau misalkan mau nanya rekomendasi dokter yang bisa berobat, kamu boleh chat Kaisam. Nah, Kaisam kasih rekomendasi dokter ya untuk kalian berobat. Mumpung di sini, mumpung kalian punya gaji, sehatkan diri kalian ya. Apalagi yang suka bermain-bermain dengan bule-bule, aduh nauzubillah min dzalik, sampai pernah ada datang ke Kak Yatisam itu vaginanya tuh cuy bentol gitu. Dan alhamdulillahnya di laser katanya syur, di laser itu vagina bersih. Itu bayarnya itu 800 sampai 1000 dolar. Tapi ya sembuh. Ya nggak apa-apa, untuk kesehatan jangan pelit, oke? Uang bisa dicari. Tapi kalau kita sudah sakit, mau nangis-nangis sama siapa? Ya kan? Oke, ayo cuy kita ikhtiar, semoga kita selalu sehat, dilindungi sama Allah ya. Ingat tuh pesannya, kalau misalkan pulang suami jangan dipercaya 100% kalau dia tidak main sama wanita. Waduh Kak Isam bikin saya rusak aja nih rumah tangganya. Saya mau tanya dulu sama suami saya. Wis biarin aja. Ini bagus nih. Saat kita pulang itu suami kita, saat kita bekerja ya udah nggak usah dipikirin ya, wis dosa ditanggung dewek gitu kan. Oke, asik ya kalau kayak gitu ya. Iya, yang penting dia nggak ganggu kita kerja di sini. Nawa itu kan untuk masa depan kamu dan keluarga kamu. Bahagiakan dulu orang tua, apalagi dia anak tunggal ya, ini termasuknya alhamdulillah sih ya mbaknya keren. Dan alhamdulillah sekarang itu keputihannya sudah sembuh dan vaginanya udah nggak gatel lagi. Sekarang LDR lagi sama suaminya. Kasihan deh lu. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Apa kalian punya pengalaman atau punya alamat dokter yang mungkin bisa direkomendasikan sama teman-teman Kaisam? Boleh di kolom komentar aja ya, berbagi informasi itu adalah kebaikan. Ya nggak ada salahnya kita saling mensupport teman kita yang lagi sakit tentunya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.